Perkenalkan, nama saya Elvian Chandra. Saya di sini akan membahas lanjutan dari Oscar tentang akuntansi keuangan syariah. Kami membuat laporan perubahan dana bansos. Ini adalah contoh-contohnya. Ada keterangan dana bansos, penerimaan, penyaluran, dana infak atau sedekah. Kemudian ada penyaluran juga dana amil. Slide berikutnya ada laporan perubahan aset kelola. Ada keterangannya dana infak atau sekolah, aset kelola lancar, misalnya piutang bergulir. Ada juga dana infak, aset. Berikutnya ada laporan arus kas. Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Catatan atas laporan keuangan. Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyedia laporan keuangan syariah, dan PSAK yang relevan. Slide berikutnya, contoh transaksi laporan keuangan lembaga. Amil Azad mengikuti laporan lembaga keuangan Basnas PSAK nomor 109. Nuzid Ababil berencana membuat lembaga Amil Zakat LAZ yang diberi nama LAZ Amanah Ababil. LAZ ini efektif beroperasi tanggal 1 Juni 2010. Beberapa informasi yang diperoleh kegiatan Lats Amah Ummah adalah lembaga tersebut menyediakan kebijakan bahwa dana pengolahan diambil dari 12,5% dari penerimaan dana zakat, 10% dari penerimaan dana infak atau sedekah. Transfer ke dana pengelola dilakukan setiap akhir bulan. Lembaga juga mempunyai kebijakan untuk membedakan rekening bank untuk mendapatkan dana yang bersangkutan. Bunga bank diakui sebagai penerima dana non-halal. Kemudian ada bagian akuntansi menyusut aktiva tetap dengan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut. Komputer 10% per tahun, kendaraan 15% per tahun. Kemudian 1. Diterima pinjaman dari Tuan Ali nomor 0101 untuk dana zakat dan 0102 untuk dana zakat. Masing-masing disetorkan 5 juta. 9. Lembaga membuka rekening bank konvensional untuk lalu lintas jasa keuangan dan disetor dana sejumlah 1 juta. Menyalurkan dana zakat sebesar 10 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. 11. Diterima dari Ibu Rosi zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram. Harga pasar emas tersebut 250.000. 12. Dilakukan penyaluran dalam santunan pendidikan kepada saudari Abe sebesar 5 juta yang diambil dari dana infak. Kemudian menyalurkan dana zakat kepada seorang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar 750.000, disalurkan dana infak sebesar 5 juta untuk pembelian keramik bagi renovasi Masjid Al-Ikhlas. 15. Disalurkan dana infak sebesar 2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Diperoleh undian dari bank konvensional sebesar 5 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 50.000. Memberikan bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai 3 juta yang terdiri dari semen, pasir, dan batu. Membayar biaya telepon dan listrik masing-masing 200.000 dan 100.000. 19. Membayar gaji 3 orang amil per orangnya 750.000. Mencatat transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola. Mengembalikan pinjaman Tuan Ali sebesar 10 juta. Mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Juni 2008. Kemudian akan dilanjutkan oleh Aris. Yang keempat itu jurnal pembelian alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 1 juta rupiah. Yang jurnal supplies alat tulis kantor 1 juta rupiah di debit, kas 1 juta rupiah di kredit.
Yang kelima, jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 8 orang, 150.000 setiap orang, sehingga total seluruhnya adalah 1.200.000. Dengan jurnal yaitu penyaluran fakir miskin 1.200.000 di debit dan kas zakat 1.200.000 di kredit. Yang keenam, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan atau Ibnu Sabil sebesar Rp500.000. Dengan jurnal penyaluran Ibnu Sabil 500.000 di debit dan kas zakat 500.000 di kredit. Yang ketujuh, jurnal penyaluran dana zakat kepada orang mualaf sebesar 400.000. Dengan jurnal penyaluran mualaf 400.000 di debit dan kas zakat 400.000 di kredit. Jurnal pembukuan 2 rekening di Bank Syariah Iqtisaduna dengan nomor 01.01 untuk dana zakat dan nomor 01.02 untuk dana infak yang masing-masing disetor sebesar Rp5 juta. Dengan jurnal kas Bank Iqtisaduna 01.01 5 juta di debit, kas zakat 5 juta di kredit, rekening Iqtisaduna 5 juta di debit, dan kas zakat Rp5 juta di kredit. Kesembilan, jurnal pembukuan rekening bank konvensional yang disetor dana zakat sejumlah Rp1 juta. Dengan jurnal rekening bank konvensional Rp1 juta di debit dan kas zakat Rp1 juta di kredit. Yang ke-10, jurnal penyaluran zakat sebesar Rp10 juta untuk pendidikan dai. Jurnalnya adalah penyaluran sabilah sebesar Rp10 juta di debit dan kas zakat Rp10 juta di kredit. Yang ke-11, jurnal penerimaan dana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai Rp20 juta. Nah, jurnal yaitu kas zakat 20 juta di debit, penerimaan dana zakat 80 juta di kredit. 12, jurnal penyaluran santunan pendidikan sebesar 5 juta yang diambil dari dana infak. Jurnal itu penyaluran untuk pendidikan 400.000 di debit dan kas infak 400.000 di kredit. 13. Jurnal penyaluran dana zakat kepada seorang yang terbit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar 750.000. Jurnalnya itu penyaluran sabilah 750.000 di debit dan kas zakat 750.000 di kredit. 14. Jurnal penyaluran dana infak sebesar 5 juta untuk inovasi Masjid Al-Ikhlas. Jurnalnya itu penyaluran untuk pembangunan sebesar 5 juta di debit dan kas infak 5 juta di kredit. 15. Jurnal penyaluran dana infak sebesar 2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Jurnalnya itu penyaluran untuk pendidikan 2.500.000 di debit dan kas infak 2.500.000 di kredit. Jurnal untuk pencatatan undian dari bank konvensional sebesar 5 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 50.000 yang dikategorikan sebagai dana non-halal. Jurnalnya itu rekening bank konvensional 5.050.000 di debit dan penerimaan dana non-halal 5.050.000 di kredit. 17. Jurnal pemberian bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai Rp3 juta yang terdiri dari semen, pasir, dan batu dengan menggunakan dana non-halal. Jurnalnya itu penyaluran dana non-halal 3 juta di debit dan rekening bank konvensional 3 juta di kredit. 18. Jurnal pembayaran biaya telepon dan listrik masing-masing Rp200.000 dan Rp100.000. Jurnalnya itu beban listrik dan telepon Rp300.000 di debit dan kas amil Rp300.000 di kredit. 19. Jurnal pembayaran gaji 3 orang amil, setiap orang Rp750.000 sehingga totalnya Rp2.250.000. Jurnalnya itu beban gaji amil Rp2.250.000 di debit dan kas amil Rp2.250.000 di kredit. 20. Untuk mencatat transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola. Jurnalnya itu penyaluran dana zakat atau amil Rp12.500.000 di debit dan kas zakat Rp12.500.000 di kredit. Catatan, penerimaan kas amil dari zakat 12,5% dikali 100 juta, yaitu Rp12.500.000. Dengan jurnal penyaluran dana zakat amil Rp12.500.000 di debit dan kas infak Rp12.500.000 di kredit. Penerimaan kas amil dari infak 10% kali 50 juta yaitu 5 juta. Dengan jurnal kas amil Rp17.500.000 di debit, penerimaan dana amil dana zakat sebesar Rp12.500.000 di kredit,
penerimaan dana amil dana infak 5 juta di kredit. Pencatatan pengakuan penerimaan dana amil dari dana zakat dan dana infak perlu dirinci sehingga jelas sumber dan alokasi penggunaannya. 21. Jurnal untuk mencatat pengembalian pinjaman kepada Tuan Ali sebesar 10 juta dengan dana amil. Jurnalnya itu hutang jangka pendek 10 juta di debit dan kas infak 10 juta di kredit. 22. Jurnal untuk mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Juni 2008. Jurnalnya itu beban sewa kantor 200.000 di debit dan sewa dibayar di muka 200.000 di kredit. Berdasarkan hasil penjurnalan transaksi-transaksi tersebut, maka buku besar yang dibuat oleh LAZ Amanah Umat adalah sebagai berikut. 1. Kas dana zakat. Tanggal 1 Juni 2008, penerimaan PT Karya sebesar 80 juta rupiah. Tanggal 3 Juni 2008, penyaluran fakir miskin sebesar 1.200.000 rupiah sehingga saldo menjadi 78.800.000 rupiah. 6 Juni 2008, penyaluran ilmu sabil sebesar 500.000 sehingga saldo menjadi 78.300.000. 8 Juni 2008, penyaluran mu'alaf sebesar 400.000 sehingga saldo menjadi 77.900.000. 10 Juni 2008, setoran ke Bank Syariah Iqtisaduna sebesar 5 juta sehingga saldo menjadi 72.900.000. 11 Juni 2008, setoran ke bank konvensional sebesar 1 juta sehingga saldo menjadi 71.900.000. 12 Juni 2008, penyaluran Sabilah sebesar 10 juta sehingga saldo menjadi 61.900.000. 12 Juni 2008, penerimaan dari Ibnu Rosi sebesar 20 juta rupiah sehingga saldo menjadi 81.900.000. 15 Juni 2008, penyaluran Garim sebesar 750.000 sehingga saldo menjadi 81.150.000. 30 Juni 2008, penyaluran dana hak amil sebesar 12.500.000 sehingga saldo menjadi 68.650.000. 2. Kas dana infak. Tanggal 1 Juni 2008, penerimaan PT Karya 50 juta. Tanggal 10 Juni 2008, setoran infak ke Bank Syariah Iqtisaduna sebesar 5 juta hingga saldo menjadi 45 juta rupiah. 13 Juni 2008, penyaluran pendidikan sebesar 5 juta sehingga saldo menjadi 40 juta. 17 Juni 2008, penyaluran pembangunan sebesar 5 juta sehingga saldo menjadi 35 juta. 19 Juni 2008, penyaluran pendidikan sebesar 2.500.000 hingga saldo menjadi 32.500.000. 30 Juni 2008, penyaluran dana hak amil sebesar 5 juta sehingga saldo menjadi 27.500.000. 3. Dana kas amil. Tanggal 1 Juni 2008, pinjaman Tuan Ali sebesar 10 juta. 2 Juni 2008, bayar di muka sewa kantor sebesar 2.400.000 sehingga saldo menjadi 7.600.000. 3 Juni 2008, beli alat tulis kantor atau ATK sebesar 1 juta sehingga saldo menjadi 6.600.000. 30 Juni, beban listrik dan telepon sebesar 300.000 hingga saldo menjadi 6.300.000. Beban gaji amil Juni 2008 2.250.000 sehingga saldo menjadi 4.050.000. Penerimaan hak amil sebesar 17.500.000 sehingga saldo menjadi 21.550.000. Pengembalian hutang Tuan Ali sebesar 10 juta sehingga saldo menjadi 11.550.000. 4. Bank Syariah Iqtisaduna zakat nomor 01.01. Tanggal 10 Juni 2008, setoran zakat dari kas sebesar 5 juta. 5. Bank Syariah Iqtisaduna infak nomor 01.02. Tanggal 10 Juni 2008, setoran infak dari kas sebesar 5 juta sehingga saldo menjadi 5 juta. 6. Bank konvensional. Tanggal 11 Juni 2008, setoran zakat dari kas sebesar 1 juta. 21 Juni 2008, undian dan bunga sebesar 5.050.000 sehingga saldo menjadi 6.050.000. 24 Juni 2008, penyaluran pembangunan fasilitas umum via KKN sebesar 3 juta sehingga saldo menjadi 3.050.000. 7. Sewa dibayar di muka. Tanggal 2 Juni 2008, sewa kantor sebesar 2.400.000.
Tanggal 30 Juni 2008, pengakuan sewa bulan Juni sebesar 200.000 sehingga selalu menjadi 2.200.000. Di sini saya akan melanjutkan mengenai yang ke-8, surplus. Contohnya beli alat tulis kantor atau ATK senilai 1 juta, hutang jangka panjang atau pinjaman tunai ahli, pengembalian hutang TNI ahli. Yang ke-10 penerimaan dana zakat. Yang ke-11 penerimaan dana infak. Yang ke-12 penerimaan dana amil. Yang ke-13 penerimaan dana non halal. Yang ke-14 penyaluran dana zakat fakir miskin. Yang ke-15 penyaluran dana zakat amil. Yang ke-16 penyaluran dana zakat garim. Yang ke-17 penyaluran dana zakat sabilah. Yang ke-18 penyaluran dana zakat ibu sabil. Yang ke-19 penyaluran dana zakat mualaf. Yang ke-20 penyaluran dana infak pembangunan. Yang ke-21 penyaluran dana infak pendidikan. Yang ke-22 penyaluran dana infak ke amil. Yang ke-23 penyaluran dana non halal. Yang ke-24 benda amil listrik dan telepon. Yang ke-25 beban gaji amil. Yang ke-26 beban sewa kantor. Berdasarkan hasil posting transaksi tersebut ke dalam buku besar, maka LAJ Amanah Umat Abba Abil akan membuat laporan keuangan bulan Juni 2008 sebagai berikut. Neraca LAJ Amanah Abba Abil per 30 Juni 2008. Keterangan aset lancar, kas dan sekretaris, kas dana zakat, kas dana infak atau sedekah, kas dana amil, kas dana non halal, Bank BS Iktasaduna, atau yang terakhir aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban biaya yang harus dibayar, kewajiban jangka panjang, saldo dana zakat, dana infak, dana amil, dana non halal, jumlah dana, jumlah kewajiban dan saldo dana 123.950.000, jumlah aset 123.950.000. Laporan perubahan dana Lazamanah Ummah Abba Abil untuk periode yang berakhir 30 Juni 2028. Keterangan dana zakat, penerimaan Wiki Infak, pemulaian UPZ perusahaan, hasil penerimaan, total penerimaan, penyaluran fakir miskin, ikhwa, geharim, mualaf, sabilah, ibu sabil, daftar infak atau sedekah, penerimaan infak sedekah tidak tertarik atau mutikah, hasil pengelolaan, jumlah penerimaan infak, saldo, bagian penyaluran infak sedekah terikat atau mupayah, infak sedekah tidak terikat atau mutia akwah, pendidikan, pembangunan serba ibadah. Jumlah penyaluran dana infak sedekah sebesar 12.500.000, surplus 32.500.000. Saldo awal 0. Saldo akhir 30 Juni 2008 32.500.000. Keterangan jumlah saldo dana zakat dan infak sedekah dana amil sebesar 123.950.000. Daftar pusaka. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10.